Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kreatif, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat. Anak kreatif, apakah kalian suka membaca? Ya tentunya ada yang suka dan ada yang tidak. Bagi yang suka membaca, tentu bisa menikmati bacaan. Tetapi bagi yang tidak suka membaca, mungkin merasa kesulitan dalam memahami suatu bacaan. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana agar kita bisa lebih memahami dengan cepat maksud sebuah wacana atau tulisan. Agar bagi yang suka atau hobi membaca, lebih suka membaca. Dan bagi yang masih belum menyukai membaca, menjadi suka membaca. Untuk memahami dengan cepat maksud sebuah wacana atau tulisan, perlu ditentukan pesan tulisan tersebut. Bagaimana cara menemukan pesan suatu wacana atau tulisan? Yaitu dengan menentukan pokok pikiran. Nah, bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Ayo kita pahami. Tetapi anak-anak, sebelumnya kalian siapkan dulu alat tulis, ada buku atau kertas sama pensil. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar ke materi, kalian harus tahu apa itu pokok pikiran. Nah, pokok pikiran adalah ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran. Pokok pikiran dalam sebuah paragraf terdapat pada kalimat utama. Nah, istilah lain pokok pikiran atau pikiran pokok itu banyak. Ada ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, inti masalah, masalah utama. Ada banyak lagi juga. Ada yang memberikan istilah lain juga yang banyak. Tetapi intinya cuma satu, yaitu apa yang menjadi inti, isi dari suatu wacana tersebut. Sebuah paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat pengembang. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat pokok pikiran paragraf. Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan, memerinci, dan menguraikan kalimat utama. Nah, sekarang perhatikan. Letak kalimat utama. Nah, kalimat utama dalam suatu paragraf ini letaknya paling tidak ada di 3 tempat. Nah, ini sesuai dengan nama paragraf tersebut. Paragraf yang pertama namanya adalah paragraf deduktif. Ini apabila letak kalimat utamanya ini ada di awal paragraf. Kemudian paragraf induktif ini apabila kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Nah, ada juga paragraf campuran, yaitu letak kalimat utamanya ada di awal dan akhir paragraf. Sebetulnya masih ada satu lagi, yaitu letak kalimat utamanya itu ada di seluruh paragraf tersebut. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu, ya kan, kalau yang namanya pokok pikiran itu ada di dalam kalimat utama, ya kan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana toh cara menentukan pokok pikiran. Oke, sekarang perhatikan.
Cara menentukan pokok pikiran. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Jadi harus dipahami, dibaca pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa, dibaca secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir dalam paragraf. Kemudian yang ketiga, menentukan kalimat utama dalam paragraf tersebut. Nah, kalau sudah menentukan kalimat utama dalam paragraf, yang terakhir kan kita tahu menentukan pokok pikiran atau yang menjadi ide atau masalah dalam paragraf tersebut. Jadi kita harus memahaminya betul-betul. Jangan hanya membaca langsung cepat-cepat. Jadi kalau membaca cepat-cepat itu kadang ya memang ada cara membaca cepat nanti tapi di lain kesempatan. Tetapi hari ini kita akan belajar mengenai cara menentukan pokok pikiran. Jadi kalau menentukan pokok pikiran harusnya membacanya ya jangan cepat-cepat, tetapi ya pelan-pelan saja. Jadi kita memahami, bisa langsung oke. Nah, perhatikan paragraf berikut. Kelapa adalah buah yang sangat bermanfaat. Buahnya bisa untuk bahan masakan. Batangnya bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Akarnya sangat kokoh untuk menahan abrasi dan erosi. Daunnya bisa digunakan sebagai pembungkus ketupat. Nah, dari paragraf tersebut dapat disimpulkan kalimat utamanya adalah kelapa adalah buah yang sangat bermanfaat. Kalimat utama itu ada di depan, makanya disebut dengan paragraf deduktif. Nah, kesimpulan dari kalimat utama itu membicarakan masalah apa toh? Nah, itu disebut dengan pokok pikiran. Pokok pikirannya kelapa adalah buah yang sangat bermanfaat atau kelapa buah yang bermanfaat. Nah, sekarang perhatikan paragraf selanjutnya. Masakan ini terbuat dari nangka yang masih muda, diolah dengan bahan rempah yang khas, kemudian ditambah santan supaya lebih nikmat. Untuk menikmati masakan ini, sajian pendampingnya adalah sambal krecek, opor ayam, dan telur. Itulah gudeg, salah satu makanan khas Yogyakarta. Nah, paragraf itu membicarakan tentang apa toh? Kalau sudah ditandai, oh ternyata kalimat utamanya ada di belakang atau di akhir, yaitu itulah gudeg salah satu makanan khas Yogyakarta. Nah, pokok pikirannya adalah gudeg adalah salah satu makanan khas Yogyakarta. Atau kalimat utamanya itu menjadi pokok pikirannya, sebenarnya sama. Oke, perhatikan selanjutnya. Hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kita. Hutan tumbuh bermacam-macam tumbuhan yang dapat mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Hutan juga sebagai tempat hidup berbagai macam hewan. Hutan juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi atau wisata alam yang menarik dan menantang. Hutan memang seharusnya dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan kita. Dari paragraf tersebut ditandai mana kalimat utamanya. Nah, ternyata ada di awal dan di akhir. Yang pertama, hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kita. Yang kedua, hutan memang seharusnya dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, pokok pikirannya kalau paragraf campuran silakan dijadikan satu sebagai kesimpulannya. Hutan sangat bermanfaat bagi kita sehingga harus dijaga. Kemudian atau juga bisa hutan harus dijaga karena sangat bermanfaat bagi kita. Anak kreatif, mudah bukan untuk menentukan pokok pikiran dalam suatu paragraf? Intinya,
kalian harus membaca dengan pelan-pelan, dipahami, ditandai, kemudian disimpulkan. Jadi bacanya jangan cepat-cepat seperti kereta api, harus dipahami, pelan-pelan saja. Oke, hari ini selesailah pelajaran kita tentang mencari pokok pikiran dalam suatu paragraf. Oke, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, cuci tangan, pakai sabun, jangan tidak pakai sabun agar kumannya mati. Jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah, harus. Kemudian kalau nonton YouTube harus dengan pendampingan orang tua, jangan sendiri. Dan tonton YouTube channel Ruang Siar Guru. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.